Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan, termasuk seleksi CPNS dan seleksi P3K. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu fresh graduate. Demikian dengan Bapak Ibu honorer yang sedang menantikan kapan jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2024 tahun ini. Bapak Ibu, sesuai dengan informasi yang mengatakan bahwa rekrutmen CPNS fresh graduate, demikian dengan honorer, tahap pertamanya itu akan dibuka pada bulan Maret 2024 tahun ini. Nah, Bapak Ibu tentunya, Bapak Ibu fresh graduate dan honorer, siap-siap menyongsong pendaftaran CPNS dan P3K. Saya yakin bahwa semuanya selalu dalam keadaan sehat. Informasi terbaru yang disampaikan yaitu mengenai pendaftaran CPNS dan P3K 2024. Di sini disampaikan siap-siap CPNS 2024 segera dibuka. Berikut daftar formasi khusus untuk lulusan S1 Ekonomi. Nah, informasi terbaru terkait dengan hal ini Bapak Ibu menyampaikan satu informasi bahwa prediksi formasi yang paling banyak diterima nantinya adalah lulusan S1 Ekonomi. Ada apa dengan ini? Tentunya itu yang perlu kita ketahui. Apakah jurusan lain juga menjadi satu prioritas jurusan yang akan diperbanyak untuk diterima pada seleksi CPNS? Tentu kita juga ingin mengetahui hal demikian. Untuk memastikan bagaimana informasi Bapak Ibu, mari kita simak sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. ayojakarta.com memuat satu informasi yang perlu diketahui oleh para fresh graduate, demikian dengan para honorer yang ingin melamar CPNS maupun P3K di tahun 2024 tahun ini. Dan untuk informasi kali ini menyangkut CPNS. Disampaikan kabar gembira bagi kamu yang sudah menanti untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Karena seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024 akan segera dibuka dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi, jumlah formasi calon pegawai negeri sipil 2024 kali ini akan lebih banyak dari sebelumnya. Ingat Bapak Ibu ya, berdasarkan informasi jumlah formasi CPNS 2024 kali ini akan lebih banyak dari yang sebelumnya. Tentunya ini adalah sesuai dengan apa yang telah diumumkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Alokasi kebutuhan formasi CPNS 2024 terbagi di pemerintahan pusat dan daerah dengan jumlah formasi mencapai 670.822 jabatan. Tes seleksi CPNS 2024 kali ini akan terbuka lebar untuk fresh graduate atau lulusan baru. Lulusan S1 Ekonomi diprediksi akan banyak dibutuhkan dalam beberapa formasi jabatan. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya setelah dikaji bahwa kebutuhan akan S1 Ekonomi itu untuk seleksi CPNS 2024 kali ini, maka mungkin ya jumlahnya paling banyak ya di antara semua jurusan lain. Ada apa dengan ini? Karena mungkin banyak instansi, kementerian atau lembaga yang membutuhkan. Maka suatu hal yang wajar kalau beredar informasi bahwa lulusan S1 Ekonomi diprediksi akan banyak dibutuhkan dalam beberapa formasi jabatan. Untuk mengetahui gambaran jabatan apa saja yang dikhususkan bagi lulusan S1 Ekonomi, berikut terdapat acuan formasi yang dibuka pada CPNS tahun 2023. Tentunya itu adalah menjadi pedoman untuk kita perhatikan. Dikutip ayojakarta.com dari Instagram, Uptest School CPNS pada Minggu 4 Februari 2024, berikut
daftar formasi khusus lulusan S1 Ekonomi mengacu pada seleksi tahun 2023. Instansi atau lembaga kementerian yang membutuhkan, pertama yaitu Kementerian Luar Negeri, yang meliputi formasi jabatan, diplomat, kemudian penata, kanselerai. Yang kedua adalah Kejaksaan Agung, yang mana yang dibutuhkan adalah ahli pertama, penilai pemerintah. Ketiga, Badan Siber Sandi Negara atau BSSN, ahli pertama analis anggaran, ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa. Itu untuk Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Yang keempat, Kementerian Agama, di mana formasi jabatannya yaitu ahli pertama analis anggaran, yang kedua ahli pertama analis kebijakan, yang ketiga ahli pertama analis pengelolaan keuangan APBN, berikutnya adalah ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa. Yang kelima, Kementerian Dalam Negeri membutuhkan 3 formasi, yaitu pengelolaan pengadaan barang jasa, ahli pertama perencana, dan terakhir adalah analisis jabatan. Yang keenam, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jabatan atau formasi yang dibutuhkan yaitu analis kebijakan ahli pertama, analis anggaran ahli pertama, analis ekonomi kreatif, analis kerjasama, analis penerapan aplikasi dan konten. Ketujuh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Formasinya yaitu penelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa. Yang kedelapan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Formasi jabatan yang dibutuhkan yaitu ahli pertama pengelola pengadaan barang dan jasa, analis keuangan, kemudian penyusun rencana kegiatan dan anggaran. Itulah informasi terbaru Bapak ya mengenai seleksi CPNS di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana informasi yang mengatakan bahwa formasi jabatan yang banyak dibutuhkan yaitu S1 Ekonomi, bahkan disampaikan formasi khusus. Kenapa? Karena bila mengacu pada formasi CPNS di tahun 2023 kemarin, maka lulusan S1 Ekonomi cukup banyak dibutuhkan. Demikian informasi terkait daftar formasi khusus untuk lulusan S1 Ekonomi yang diprediksi akan dibuka pada seleksi calon pegawai negeri sipil atau seleksi CPNS 2024. Tentunya bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan informasi ini, pantau terus informasi secara berkala sehingga nantinya Bapak Ibu bisa meraih impian menjadi seorang aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.